Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadlina, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Buton dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 kelas A. Baik teman-teman, dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pengertian dan tujuan pembelajaran berbicara. Sebelumnya, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran berbicara dengan dosen pengampu Bapak Asron Nazar SPD M.Hom. Jangan lupa ya teman-teman, saksikan video berikut. Pembelajaran merupakan bantuan yang akan diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Sedangkan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pemikiran, gagasan dan perasaan pendengar, menerima informasi melalui rangkaian nada, tekanan, dan penempatan. Jika komunikasi berlangsung tatap muka ditambah lagi dengan gerak tangan atau biasa disebut dengan mimik, pembelajaran berbicara adalah sebuah proses belajar mengajar yang mengarah pada tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik memiliki kemampuan mengkomunikasikan ide, gagasan, dan perasaan dan pendapatnya kepada orang lain. Baik teman-teman, tujuan pembelajaran berbicara yang pertama itu melatih siswa menyanggah atau menolak pendapat orang lain, diberikan motivasi untuk selalu berpikir kritis tentang suatu pendapat. Jika tidak sesuai dengan pendapat siswa, maka siswa akan menyanggah dan menolak pendapat tersebut. Yang kedua, melatih siswa berpikir kritis dan logis, yaitu dengan cara banyak bertanya. Rasa ingin tahu merupakan salah satu kunci dan cara utama untuk melatih kemampuan berpikir kritis. Hal ini dipraktikkan melalui dua cara, yaitu bertanya dengan diri sendiri dan juga orang lain. Yang ketiga, melatih siswa menghargai pendapat orang lain dengan selalu berbuat baik dan menerapkan sopan santun. Kita dapat menunjukkan sikap menghargai orang lain jika kita berhasil mengetahui perasaan orang lain. Pasti sudah tahu jika semua orang sangat ingin diperlakukan dengan baik, begitu pula dengan kita. Yang keempat, melatih keberanian siswa, melatih percaya diri siswa dengan tampil di depan kelas, dengan membiasakan mereka tampil di depan kelas. Dalam berbagai aktivitas ini, aktivitas belajar siswa bercerita, presentasi, cerita kisah, berpidato, dan jadi asisten guru, berpuisi, dan lain sebagainya. Yang kelima, melatih siswa menceritakan pengetahuan dan pengalamannya, yaitu dengan guru bisa memberikan rambu-rambu yang harus dilakukan agar mereka tidak hanya asal cerita di depan kelas, tapi juga perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain cerita yang bisa disampaikan berupa pengalaman sehari-hari agar mudah untuk menyampaikan, yaitu ada beberapa. Yang pertama, bisa juga berupa cerita hasil karangan sendiri. Selain itu, siswa bisa menggunakan media agar lebih menarik. Yang keenam, melatih menyampaikan pendapat dengan cara meniatkan dan berkomitmen pada diri sendiri untuk lebih mencurahkan waktu dan tenaga agar dapat memberi serta mencontohkan keteladanan pada para pelajar agar berani menyampaikan kebenaran. Yang ketujuh, membiasakan siswa bertanya, yaitu dengan mengenalkan sebuah fenomena yang menarik. Siswa akan bosan jika pembelajaran hanya berkutat dengan seputar hal yang ada di dalam buku saja. Guru pintar dapat memperkaya siswa dengan mengunyahkan fenomena-fenomena menarik dan berkaitan dengan tema pembelajaran yang belum siswa ketahui sebelumnya.
Hal ini akan meningkatkan rasa ingin tahunya dan otomatis semua memuat banyak pertanyaan. Tujuan berbicara untuk berkomunikasi sendiri untuk agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, supaya si pendengar dapat memahami segala sesuatu yang ingin disampaikan oleh si pembicara. Itu ada beberapa sendiri. Yang pertama, mendorong atau menstimulasi, yaitu apabila pembicara berusaha memberi semangat dan gairah hidup kepada pendengar. Reaksi yang diharapkan adalah menimbulkan inspirasi atau membangkitkan emosi para pendengar, misalnya pidato. Yang kedua, meyakinkan, yaitu apabila pembicara berusaha mempengaruhi keyakinan, pendapat, atau sikap para pendengar. Alat yang penting dalam uraian itu adalah argumentasi. Untuk itu diperlukan bukti, fakta, dan contoh konkret untuk memperkuat uraian untuk meyakinkan pendengar. Yang ketiga, menggerakkan, yaitu apabila pembicara menghendaki adanya tindakan atau perbuatan dari para pendengar, misalnya berupa seruan, persetujuan, atau ketidaksetujuan, mengumpulkan dana, penandatanganan suatu resolusi, dan mengadakan aksi sosial. Yang keempat, menginformasikan, yaitu apabila pembicara ingin memberi informasi tentang sesuatu agar para pendengar dapat mengerti dan memahaminya. Misalnya, seorang guru menyampaikan pelajaran di kelas, seorang dokter menyampaikan masalah kebersihan lingkungan, seorang polisi menyampaikan masalah tertib berlalu lintas, dan sebagainya. 5. Menghibur, yaitu apabila pembicara bermaksud mengembirakan atau menyenangkan para pendengarnya. Pembicaraan seperti ini biasanya dilakukan dalam suatu resepsi, ulang tahun, pesta, atau pertemuan pertemuan gembira lain. Baik teman-teman, itulah penjelasan saya secara singkat mengenai pengertian dan tujuan pembelajaran. Sampai bertemu di video berikutnya.